Halo ko Luis! Halo ko tao! Paso mau danon! Siap kau dan! Siap kau dan! Siap kau dan! Para penonton, adegan ini jangan ditiru karena adegan ini sangat Siap kau berbahaya. dan. Apa maksudmu berbahaya? Berbahaya kan? Mana ada berbahaya ini? Maksudnya ini. Bisa rusak agama orang pastor bikin. Seorang pastor main panci-panci. Apa yang terharu aku melihat siapa itu? Itulah Namanya itu si Rara. Isti Wulandari. Mbak Rara yang Luar terkenal biasa. dengan Yang bulan Maret tanggal 20 Maret kurasa itu yang di sirkuit Mandalika. Mandalika. Jadi luar biasa sebenarnya kan. Iya. Sebagai tradisional Tradisi, dan kebijakan lokal, kearifan lokal dan seterusnya. Saya dari situ saya lihat ya. Dan saya betul. Saya tidak. Sungguh. Tapi Pak berdebat dulu. Itunya kerjaan kita. Tapi terus. coba kita orang luar negeri mana ada yang kan sangat memuji. Coba kita lihat dulu koran-koran atau dari apa. Jadi kan para penonton kami, kita tahu bersama bahwa beberapa waktu belakangan ini ada heboh tentang pawang hujan. Iya, pawang hujan. Pawang hujan yang kemudian dipertontonkan atau katakanlah ditugaskan pada event internasional MotoGP, Moto Grand Prix Yang luar biasa di sirkuit terkenal. Mandalika. Kan gitu kan. Jadi ketika zaman milenial, ketika semuanya sudah pakai internet, apa segala macam, datanglah Indonesia dengan pawang hujan, Mbak Rara. Jadi sebenarnya apa nih tanggapan luar negeri tentang itu? Coba lah. Kita harus jujur juga ya bahwa kita harus adil terhadap semua informasi. Media berbahasa Jerman, Speedweek ya, dari Jerman itu. Mereka mengakui keberhasilan Rara meredakan hujan secara signifikan. Memang hujan lebat waktu itu. Quote unquote waktu itu dikatakan kondisinya meningkat secara signifikan. Luar biasa kan kalau kita lihat kan hujan lebat tak bisa pembalap. Padahal hari itu tak bisa ditukar, besok lah Kayak bisa. di belakang kita ini. Di belakang kita ini hujan kan hujan. Itu dia. Tapi kubi kita jadi berhenti tuh. Enggak, saya hidupkan lagi. Saya bikin sistem lagi. Oke, jadi itu ya dari itu orang yang pertama kan, itu masih yang berbahasa Jerman. Kemudian media Spanyol coba. Mundo Deportivo, kan gitu kan, juga turut melaporkan. Mereka mengatakan minggu ini para panitia MotoGP Mandalika menugaskan seorang pawang hujan melakukan tarian penangkal hujan. Jasa ini biasa digunakan di acara besar seperti pernikahan atau konser musik. Itu udah tanggapan orang luar negeri ya, yang sangat rasional dan mereka itu menghargai. Luar biasa mereka. Itu dia ya. Kalau kita lihat gambar orang itu seperti yang terlibat si Miguel Oliveira itu kan ikut Miguel Oliveira kan. Jadi malah ikut dia. Tetapi banyak juga yang mengkritik ini pula sialnya kan. Saya bukan mengkritik sebenarnya. Saya salah satu yang tidak setuju begitu. Aduh, memang bodoh kali kamu. Nah, itulah. Ada yang mengatakan akhirnya bahwa memalukan katanya. Saya tidak mengatakan memalukan sebenarnya kan Pastor. Tapi itulah ada memalukan. Memang memalukan lalu kemudian apa ya? Begitu dalam zaman modern masih ada klinik dan seterusnya. Iya, ada yang mengarahkan kepada keagamaan musyrik ya, dan kemudian berhala apa dan segala macam. Kan. Iya. Tapi sebenarnya kita lihat dulu yang positifnya ya. Betul. Apa sebenarnya yang terjadi kan? Sebenarnya menurut Pastor sebagai orang generasi yang sudah tua begitulah. Kena aja kau. Pawang hujan ini sebenarnya dari mananya dulu? Karena kalau dari saya sekarang ini salah satu cara yang terbaik untuk memanggil hujan adalah cuci mobil. Kalau cuci mobil pasti hujan itu nanti. Gimana? Sebenarnya dari mana nih? Tapi kalau kita tanya si Rara itu apa sebenarnya yang dibuatnya ya? Itu yang apa yang dibuatnya? Apa yang dilakukan? Bahkan BMKG sendiri tunduk. Kan gitu kan. Walaupun bisa direkayasa tapi ini apa sebenarnya? Jadi kalau dikatakan itu dia bersatu dengan alam atau bagaimana ya tak tahu juga. Kadang-kadang dikatakan itu dukun atau pawang atau apalah namanya ya, bisa mengatur datang hujan, tidak datang hujan. Ya, seperti Mandalika ini kan terkejut kita. Kalau terus hujan bahaya, takkan ada lagi pembalap itu kan. Tapi dia menari-nari gitu, tuh, berhenti. Dan makin bagus. Wah, karena untuk ban pun kalau panas tak bagus katanya kan. Betul. Ini, jadi dia memang katanya ada gelombang suara yang keluar dari sini. Entah apa itu kan. Ya.
Tapi hanya mungkin orang tertentu ya, kalau dia mungkin, tapi dia katakan itu memang bahwa sebenarnya memecah awan itu katanya dengan energi. Kemudian dengan suara lagi berteriak, entah apa itu kan, tapi dialah. Tapi yang penting ini selalu dikatakan bahwa ya dengan catatan upaya tersebut tetap melibatkan kuasa Tuhan, bukan si Rara itu. Oke. Dia hanya sarana kan. Jadi kemudian kita kan sebenarnya, saya lah setidaknya berbicara dari sisi sainsnya, begitulah. Iya. Bagaimana kemudian bahwa BMKG mungkin menganggarkan puluhan juta atau ratusan juta untuk melakukan rekayasa cuaca, lalu kemudian Rara ini dengan seenaknya saja pakai sebenarnya begini bokor-bokor. kan. Iya. Gitu, Tapi kalau kita lihat dalam sejarah, Oke. kan di Indonesia ini terkenal itu pawang kan, ada Benar, pawang gajah, ada pawang harimau. Oke. Kalau dalam sejarah gereja Katolik itu ada yang disebut itu tidak kita sebut pawang ya, Oke. seperti Santo Fransiskus lah dari Assisi. Ya, Nah, pawang tahun 1200 sekian itu ya. Bukan anjing, serigala kan ada Serigala, di betul. Gubbio kota itu. Ya, Dia besar serigalanya dan mulai memakani kambing dan seterusnya dan mulai mengancam manusia. Mereka sudah mau membunuh. Tapi datang Fransiskus, jangan dibunuh. Ya, biar aku bicara sama dia. Dan dipanggilnya Ya. saudara serigala dan langsung tunduk. Tunduk, janganlah kau berbuat gini lagi, dinasihati dan akhirnya dicium-ciumnya kaki Fransiskus dan sesudah itu penduduk di situ akhirnya Dijaga oleh serigala itu. iya dijaga dan ketika mati serigala itu semua sedih. Semua sedih. Dan mengapa ya langsung dipanggil begitu ganas? Si Santo Antonius Ya, Santo Antonius. ini tahun 1000 berapa itu? Sebentar dulu tahun 1230-an lah ya. Jadi Santo Antonius dari Padua itu dia kan di Rimini ada ajaran-ajaran bidah. Oke. Kemudian datang dia berkhotbah, tak ada yang mendengar. Maka dia berpaling ke sungai, itu cerita dan memang rupanya begitulah. Dan akhirnya ikan melompat-lompat mendengar sampai akhirnya orang semua dari kota Rimini itu melihat. Dia sepertinya pawang apa kan? Pawang ikan. Ada. Jadi bukan dia berkuasa, tapi Tuhan yang menggunakan kan? Oke. Karena alam ini sebenarnya diciptakan oleh Tuhan. Tapi bisa kita lihat dalam kitab suci sebenarnya kan? Ya, Ada dalam kitab suci. kita bicara pandangan gereja lah dulu kan. Pandangan gereja lah bagaimana ini kan? Kalau kita lihat itu dari Mazmur 147. 147 ayat 8 lalu dikatakan, Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput, Ia menurunkan salju seperti bulu domba dan menghamburkan embun beku seperti abu, Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya maka air mengalir. Nah inilah sebenarnya Tuhan yang berkuasa kan, inilah dalam Mazmur ini kan. Saya pernah dulu di Tiga Binanga itu kan. Oh, Jadi saya mau bernatal sebenarnya kan. Oke. Ke lingkungan, ke satu stasi. Jadi tidak di gereja dibuat, di los dibuatkan ada petisi itu. Oke. Tapi sudah berbulan-bulan tidak datang hujan. Datang saya langsung ditodong oke. oleh umat dan orang-orang sekitar itu, pastor mintalah supaya hujan. Bah, ngaborak. Sudah. Kalau berhenti hujannya mantap. Dan kalau tidak berhenti, Inilah matilah. kredibilitas dipertaruhkan. Ya, saya terkejut. Akhirnya, bagaimana ini ya? Tak mungkin juga ditolak kan. Kalian jangan main-main, hujan itu terserah kepada Tuhannya itu. Gak bisa begitu kan? Seperti orang tak beriman saya kan. Iya, iya. Akhirnya saya katakan berikan dulu kesempatan kepada saya. Saya keluar dari tenda-tenda itu, los itu, pergi agak ke ada di situ yang sunyi lah. Karena di kampung ya, pohon-pohon. Dan saya di situ berdoa. Oke. Secara serius berdoa saya kan. Ini bukan permintaan mereka dan sangat butuh. Dan saya minta kepada Bunda Maria, doakan ini. Tapi terus ada perasaan saya, pasti Tuhan mengabulkan. Akhirnya bisalah kami. Seperti ada keyakinan pastor. Ada keyakinan saya pasti Tuhan mengabulkan ini. Karena memang ini butuh mereka ya. Dan saya sebagai hambamu di sini, sebagai imam. Oke. Akhirnya kami bisa, sudah itu saya tinggalkan, pulang hampir tengah malam lah saya pulang.
Besoknya langsung datang durian dari kampung itu, berguni-guni. Sudah datang hujan pastor. Hujan, sesudah pergi pastor, lebat hujan. Terima kasih pastor. Bukan saya, aku bilang. Tuhan itu aku hanya, entah apalah. Seperti itu. Dan itu saya rasakan sampai sekarang. Entah apa kan, saya hanya menyerahkan kepada Tuhan. Maunya pastor Kian ya kemandiri. Tidak, kalau itu hanya ini. Karena itu mereka sangat butuh. Ya. Saya minta kepada Tuhan, seperti itulah. Apakah saya pawang? Tidak kan, dalam arti ini. Tapi saya sebagai hamba Tuhan, saya percaya kalau Tuhan memberikan dan itu butuh, pasti waktu sesudah saya berdoa secara pribadi saya merasa yakin pasti dikabulkan Tuhan. Tapi tidak saya katakan itu kan, kami berdoa lagi, itu hal seperti inilah. Coba memang dalam apa itu, dalam kitab Raja-Raja, ada nabi yang bisa seperti bilang pawang hujan kan. Coba kita lihat. Di 1 Raja 18 itu 45 sampai 46. Ini. Pergilah, lalu kata Elia, pergilah katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yizreel. Tetapi kuasa Tuhan berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Sebenarnya Yizreel. ada di kisah sebelumnya ini kan, si Elia ini karena orang itu sangat jahat, imam-imam Baal yang menoreh-noreh tubuhnya dengan supaya datang hujan. Sebelumnya Elia memang membuat jangan hujan kan untuk menghukum selama 3 tahun. Tapi kemudian siapa yang bisa membuat hujan? Bertandinglah. 150 orang atau berapa itu yang nabi imam-imam dari dewa Baal itu dan melawan Yesaya, Elia kan. Dan mereka bertorat dan tidak hujan. Kemudian dia minta hujan lebat. Sampai korban bakarannya padam begitu. Ini jadi dalam perjanjian lama ada itu bahwa Yesaya ini dalam kitab Yesaya, Elia sendiri sebagai nabi bisa menghentikan hujan, bisa menurunkan hujan. Bukan dia, Tuhanlah sebenarnya. Di dalam Yakobus itu perjanjian baru ditekankan lagi kan. Yakobus 5, 17, 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Aku juga. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Waktu itu menghukum orang itu kan tidak dan turun. Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi tapi bukan Elia itu bukan kuasanya, Tuhan ya ini. Jadi disinilah sebenarnya para bapak dan ibu kan. Entah bagaimanapun si Rara kita ini. Tapi tunggu dulu pastor, nasihati dulu. Karena saya salah satu yang tidak terlalu setuju. Bukan mempermalukan atau apa, tapi saya tidak terlalu. Kami atau orang-orang yang seperti saya mungkin mendekati atau memandang tindakan Rara ini dari sisi sainsnya atau dari sisi imannya atau dari sisi katakanlah budaya. Bagaimana? Sebenarnya begini kan, iman itu kan dibudayakan. Dibudayakan begitu benar. Ya. Jadi kalau iman tak dibudayakan tidak masuk, kan? Tidak susah masuk kan. Jadi sekarang kalau inilah kebijakan lokal namanya itu kearifan lokal kan. Dari dulunya itu di kampung kami pun dulu kalau tak datang hujan dipotongnya kambing atau apa kan. Apakah hujan atau tidak terserah kepada Tuhan ya. Kadang tak hujan, kadang hujan. Tapi sebenarnya sarana-sarana seperti ini atau cara seperti ini hanya harus kita katakan ini tradisi. Dan itu doa, kalau memang doa kita kan kita pencatkan kepada Tuhan, kalau dikabulkan terima kasih. Kadang-kadang ada orang berdoa 3 kali salam Maria supaya hujan datang. Jadi pawanglah kita di situ tidak. Tapi inilah kalau sebenarnya kan pembuat hujan atau penghentian hujan itu semua adalah Tuhan yang maha kuasa. Di Mandalika, di pesta atau apapun itu ya, Tuhanlah yang maha kuasa di situ, bukan si Rara ini kan, dan bukan panitianya yang tadi bayar berapapun itu ya. Tapi usaha manusia harus dihargai inilah. Namun Tuhan yang tetap menentukan. Dan berdoa dan berusaha, itu di dalam gereja kita selalu kan, ora et labora katanya kan, berdoa dan bekerja, berdoa dan berusaha merupakan kunci dalam menghadapi segala kesulitan-kesulitan kita. Saya kira, saya tidak anti kepada si Rara ini, enggak lah. Memang keyakinannya begitu ya. Dan kita pun bisa juga berdoa ya.
Memohon hujan sering juga kita buat itu ya, memohon hujan atau menghentikan hujan dan seterusnya. Kita pandanglah itu berdoa dan berusaha adalah kunci dalam menghadapi segala kesulitan. Rara, selamat. Roma Hudan. Siap kau dah, siap. Oke, terima kasih Pastor.